Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sholat tarawih Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah kita sudah berbuka puasa, kemudian bisa menjalankan sholat tarawih di masjid yang sangat bersejarah ini. Para jamaah yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah. Sekitar tahun 10 Hijriah, 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW secara resmi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nabi Muhammad betul-betul menjalankan misi perdamaian. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad atau biografi Nabi Muhammad, disebutkan kabilah-kabilah di sekitar Makkah dan di Madinah, yaitu provinsi Hijaz, dan juga kabilah-kabilah jauh dari Arab Selatan, bagian timur maupun bagian barat, datang ke Madinah. Para kabilah itu yang pertama menyatakan perdamaiannya. Perdamaian di dalam bahasa Arab disebut sulh, tapi juga disebut salam. Islam itu sendiri artinya damai. Dengan kata lain, mereka memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW menerima kabilah itu rata-rata di Masjid Nabawi. Ada kalanya para kabilah itu menginap di salah satu rumah sahabat, dan tentu saja mereka membawa tim ketua kabilah dan para sesepuh kabilah berikut dengan untanya. Bahkan salah satu kabilah yang sepertinya menjadi pesaing kota Madinah, karena Madinah sudah menjadi kota, merupakan pusat pemerintahan, di mana kabilah-kabilah di sekitarnya menyatakan sebagai bagian federasi dari Madinah. Pesaingnya yang terberat dari suku Hanifah, yaitu di bagian timur ke atas, berbatasan dengan Persia. Banu Hanifah ini kebetulan dipimpin oleh seorang yang kuat bernama Maslama. Konon Maslama ini di dalam beberapa riwayat ditasghir, yaitu diperkecil. Di dalam grammar bahasa Arab, nahwu dan shorof dikenal tasghir, untuk mengecilkan. Karena setelah itu Maslamah menyatakan diri juga sebagai nabi, biasanya dikecilkan menjadi Musailamah, artinya Maslamah yang kecil. Yang menarik, para kabilah dari berbagai suku, suku Tamim misalnya, beberapa suku di Taif, mereka membawa oleh-oleh untuk Nabi Muhammad, semacam hasil bumi atau semacam perdagangan. Kemudian sebelum mereka pergi meninggalkan Madinah, Nabi Muhammad juga memberi oleh-oleh, bisa berupa uang, silver, yaitu semacam perak, ya, dan beberapa simbol
yang menyatakan mereka di bawah proteksi Madinah. Pada tahun 10 Hijriah ini disebut tahun utusan-utusan, Amul Wafd, di mana utusan dari berbagai suku datang ke Madinah menyatakan perdamaian, menyatakan menerima Islam sebagian besar. Nabi Muhammad dengan senang hati menerima mereka dengan ramah di masjid di kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang patut kita renungkan adalah ketika Madinah sudah membangun menjadi kota yang damai, menjadi pusat dari kabilah-kabilah, pusat perdagangan, pusat ekonomi, dan juga pusat politik, Madinah tidak perlu lagi melaksanakan penaklukan atau ghazwah, disebut biasanya maghazi, yaitu kampanye. Kampanye di dalam sistem negara saat ini adalah pergi melawat untuk mempromosikan gagasan-gagasannya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Para kabilah itu mendatangi Madinah, meminta Madinah sebagai pelindung mereka, dan mereka dengan sukarela menjadi bagian dari Madinah. Dan Nabi Muhammad menerima mereka dengan sukacita. Seumpama Nabi Muhammad merasa sudah kuat, dan untuk apa menerima kabilah yang lain? Diserang saja atau dilakukan penaklukan jauh lebih sederhana. Tetapi yang terjadi tidak. Yang terjadi Nabi Muhammad memilih damai, memilih menjalin persahabatan. Dan perlu juga ditata di dalam sejarah, persahabatan pertama adalah persahabatan orang-orang suku Quraisy yang hijrah ke Madinah, yang biasanya mereka disebut muhajirin. Dan suku-suku yang ada di Madinah, yang biasanya mereka disebut kaum Ansar. Itu adalah persahabatan umat atau persahabatan orang-orang yang beriman kepada Islam, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Persahabatan pada tahun 10 Hijriah ini persahabatan yang lebih luas lagi. Suku-suku yang datang, ada sebagian yang menerima Islam, ada sebagian yang tidak. Contohnya Maslamah atau Musailamah. Bahkan ketika pulang dari Madinah menyatakan diri sebagai nabi. Dan waktu itu ada banyak yang menyatakan diri sebagai nabi. Karena melihat Madinah adalah kota yang sukses dikendalikan oleh seorang nabi. Kenapa tidak dikopi paste di tempat lain menyatakan sebagai nabi dan membangun kota? Pada tahun itu pula Nabi Muhammad mengirim banyak surat. Banyak surat di dalam Al-Quran misalnya disebutkan amma, di dalam surat Ar-Rum misalnya, dan di dalam kitab Sirah dan juga kitab Tabaqat disebut amma biladir Rum, yaitu negara Romawi, atau pada akhirnya disebut negara Konstantinopel, atau biasanya Rum juga bisa merujuk kota Syam atau kota Levant, meliputi Lebanon, Suriah, dan Palestina dan sekitarnya. Jadi Nabi Muhammad mengirim surat misalnya kepada Biladur Rum, kepada sebagian negara-negara di Afrika. Pertama tentu saja mengajak damai, dan kemudian yang kedua menawarkan Islam. Jika tawaran ketiga tidak diterima, mari berdamai. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi pada tahun 10 Hijriah, 10 tahun Nabi Muhammad setelah pindah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad secara besar-besaran, secara serius, melibatkan semua suku, semua negeri, baik yang Muslim maupun yang tidak Muslim, untuk berdamai dan bekerja sama, berkolaborasi dengan kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tauladan dari Nabi Muhammad yang patut kita tiru. Nabi Muhammad sudah memberi contoh damai, sulh atau salam, perdamaian kepada siapa saja.
Di saat beliau di atas, di saat beliau menang, mengajak damai kepada yang kalah. Saya kira saat ini, Bapak Ibu sekalian, Indonesia sudah tepat untuk memulai rujuk, memulai damai, merangkul kembali pihak-pihak yang kira-kira kemarin bertentangan selama kita punya Gabi. Mari bersama-sama lagi, sesama warga negara Indonesia, sesama Muslim, sesama umat manusia, mungkin masjidnya tidak sama, mungkin organisasinya tidak sama, atau bahkan mungkin agamanya tidak sama. Mari kita semuanya berdamai. Mari kita lanjutkan persahabatan sebelum adanya pemilu dan sesudah adanya pemilu. Baik kemarin kita bersaing, baik sebagai calon legislatif, calon eksekutif, maupun sebagai pemilih. Tetapi saat ini, di Ramadan yang berbahagia ini, di Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita jalin persahabatan kembali. Yang merasa kemarin menang, mohon rangkul yang merasa dikalahkan. Yang merasa dikalahkan, mari berdamai dengan diri sendiri, terima itu, dan terima jika ada tawaran untuk berdamai dari yang merasa menang. Tidak ada cara lain kecuali kembali membangun persahabatan demi Islam, demi Indonesia, demi seluruh manusia. Bapak Ibu sekalian, dengan berdamai berarti kita juga membangun Indonesia. Dengan berdamai kita membangun Islam. Dengan berdamai kita membangun seluruh peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian, semoga Ramadan ini penuh berkah. Semoga Bapak Ibu sekalian diberi kesehatan. Semoga rizki Bapak Ibu sekalian lancar. Semoga yang dicita-citakan selama Ramadan ini semua terkabul. Dan kita diberi kesempatan untuk membuat perdamaian. Damai dengan para sahabat kita, damai dengan masyarakat sekitar, damai dengan negara, damai dengan dunia. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.